Kenapa setiap kita mengalami gangguan pada saraf kejepit di tulang belakang, para dokter sering menganjurkan untuk melakukan berenang. Sebetulnya ada apa di balik renang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tulang belakang bersama Craig Method, dan berbahagia sekali saat ini saya ingin berbagi tips untuk kita semua yang pernah mengalami gangguan tulang belakang atau terjadi saraf kejepit atau herniated nucleus pulposus, ya, yaitu HNP bahasanya, ya. Oke, Bapak dan Ibu, langsung saja mungkin kenapa setiap kita mengalami gangguan pada saraf kejepit di tulang belakang, para dokter sering menganjurkan untuk melakukan berenang. Sebetulnya ada apa di balik renang itu? Tentu sebagai kita sebagai Muslim, kita paham bahwa renang adalah satu olahraga yang dianjurkan oleh Rasul kita yang mulia, bahwa berenang bagian daripada salah satu anjuran untuk berolahraga, ya. Ternyata di sana mengandung berbagai kehebatan, ya, daripada renang itu sendiri. Coba salah satunya ketika kita mengalami saraf kejepit. Dulu pun saya seperti itu, ya. Ketika saya mengalami saraf kejepit selama 2 tahun, masa perbaikan atau masa peralihan saat saya sudah mulai bisa duduk, untuk berdirinya susah, berjalan masih agak kaku, maka saya melakukan renang 2 hari sekali selama 1-2 jam seperti itu, ya. Dan ternyata ketika kita merasakan terapi ini, ya, karena kita tahu bahwa ketika kita masuk ke dalam air, ya, ke dalam air, maka di sana kita terasa sekali bahwa terjadi tekanan yang sangat minim, ya. Jadi di tulang belakang kita ini terasa ringan gitu, ya. Kenapa? Karena di sana memiliki sifat daya apung daripada air itu sendiri. Dari daya apung air itu sendiri menjadikan kita di ruas tulang belakang, persendian tulang belakang kita menjadi istirahat, ya. Istirahatnya tulang belakang tentu akan menjadikan rasa lega, ya, yang kesehariannya kita biasa ditekan terus menerus seperti itu, ya. Tapi pada saat kita masuk di air, main di air, daya apungnya air yang menjadikan kita sedikit mengambang itu menjadikan istirahatnya sendi-sendi ruas tulang belakang kita. Maka saya selalu mengatakan bahwa istirahatnya persendian tulang belakang kita yang sehari-hari terus dibebani oleh bukan hanya beban dari luar, tapi beban tubuh kita sendiri sudah luar biasa berat, ya. Maka ketika kita masuk ke air, bahasa saya main di air lah. Sebab kalau dibilang ibu harus berenang, ya Pak Tata, saya nggak bisa berenang, ya udah main air aja. Karena masuk di air saja kita terjadi pengurangan pembebanan pada tekanan persendian ruas tulang belakang itu, sehingga akan sangat menjadikan relaksasi pada tulang punggung kita, ya. Jadi beban-beban yang biasanya harus dipikul, diterima oleh punggung, serta-merta terasa regang. Karena apa? Karena diistirahatkan dengan adanya daya apung daripada air itu. Yang kedua, terjadinya pengurangan gravitasi, ya. Jadi renang itu mengurangi efek gravitasi pada tubuh, ya, yang biasanya kita kalau berdiri itu langsung bebannya langsung ke atas. Nah, memungkinkan dengan berenang ini gravitasi pada tubuh akan berkurang, ya, dan itu akan mengurangi kompresi tekanan pada cakram, pada lapisan-lapisan itu yang terkena HNP-nya itu, atau yang terkena gangguan di saraf kejepitnya itu, ya. Dan kemudian renang juga menjadikan kita meningkatkan mobilitas, baik yang sehat maupun yang sudah ada gangguan pada tulang belakang, ada persendian, ya. Jadi aktivitas di dalam air itu memungkinkan rentang gerak yang lebih luas tanpa rasa sakit, ya. Jadi kalau kita menggerakkan itu kan berat, ya, tapi kalau di air kan jadi ringan semuanya, ya. Jadi ringan semuanya. Jadi ketegangan-ketegangan yang biasanya dialami di darat ketika kita masuk di air ini akan membantu fleksibilitas kita, ya, tanpa menimbulkan stres pada otot, ya, pada otot dan pada bantalan tulang belakang, seperti itu. Yang berikutnya, tips kenapa kita memilih renang atau dokter menganjurkan kita untuk berenang. Ternyata penguatan otot itu yang ada di punggung, di daerah posisi tulang belakang, sepanjang tulang belakang
Ini karena ini melibatkan hampir semua otot di tubuh bagian belakang ini, maka termasuk di sini adalah otot inti ya. Otot inti dan punggung ini dapat membantu memperkuat otot-otot di sekitar tulang belakang itu. Ya, dengan exercise, dengan renang yang rutin kita lakukan, maka kemampuan otot mengawal tulang belakang itu luar biasa, sangat terasa ya, seperti itu ya. Dan tentunya ketika kita berenang tadi sudah disampaikan, dengan kurangnya gravitasi maka tekanan pada cakram, pada lapisan-lapisan ruas tulang belakang itu akan luar biasa berkurang banyak, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya tentulah ini akan menimbulkan relaksasi pada tubuh kita ya. Kenapa demikian? Karena relaksasi atau pengurangan stres pada tubuh kita ini dikenal kalau ketegangan pada otot, stres pada otot ya gitu. Ketika kita masuk di air itu kan langsung terasa reda, langsung terasa ringan, seperti itu ya. Dan yang berikutnya termasuk kepada aktivitas di dalam itu memungkinkan kita untuk gerakan kita yang aman dan terkendali. Tidak seperti misalkan, mohon maaf ya, kalau main bola kan bisa kita kena sliding tackle ya, seperti itu. Tapi kalau di air kan relatif terkendali semua gerakan-gerakan kita. Nah, maka itu kombinasi dari faktor-faktor yang sering dianjurkan oleh para dokter atau terapis saraf kejepit, memilih renang sebagai cara yang paling efektif untuk membantu merelaksasi bahkan melatih kekuatan otot-otot di tulang belakang kita. Ya, demikian tips hari ini. Silakan like and share serta subscribe supaya tidak ketinggalan channel ini untuk tips-tips yang penting berikutnya. Salam sehat tulang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.